Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Analisa dan Perancang Sistem pertemuan ke-31. Hari ini kita membahas tentang deployment diagram. Nah, ini sudah dari sumber yang saya ambil dari Pak Romi Satriwono. Deployment diagram ini adalah bahasan terakhir dari sistem desain. Ya, sebelumnya kita sudah membahas membuat data model yang berkaitan dengan database. Untuk kali ini kita akan bahas pemodelan deployment diagram. Deployment diagram adalah visualisasi arsitektur fisik suatu sistem. Ya, menunjukkan bagaimana software seperti artefak dan yang lain didistribusikan dan dieksekusi pada simpul atau perangkat keras dan lingkungan yang berbeda. Ini adalah sedikit pengertian dan gambar dalam deployment diagram. Di situ ada server, client, network, node, artifact, node with developed artifact, dan communication path. Ya, nanti ini sudah ada sedikit terangannya. Nanti bisa Anda baca ya, Anda buat teori ya, buat sedikit teori. Ini pengertian dalam bahasa Indonesia, tadi dalam bahasa Inggris. Ini elemennya, ini kalau saya buat dalam bahasa Indonesia, node atau simpul adalah representasi dari sumber daya komputasi fisik. Ya, nah ini contohnya server, main server, web logic server. Bentuknya kubus 3D seperti ini ya, jadi 3 dimensi seperti ini. Berikutnya ada artefak ya, artefak dengan simbol persegi panjang. Ini representasi dari unit fisik dari informasi yang dihasilkan oleh proses pengembangan perangkat lunak. Ya, contohnya di sini adalah file exe, file jar, dan yang lain. Jadi aplikasi yang sudah jadi, yaitu nanti masuk ke artefak ya. Berikutnya communication path atau jalur komunikasi. Ini garis antara web server dengan server database ya. Ini contohnya menunjukkan koneksi jaringan. Kemudian ada komponen di sini. Komponen ini bentuknya seperti ini ya, komponen. Nah, ini unit fungsional dari sistem yang dideploy, unit fungsional. Berikutnya adalah dependensi, ketergantungan. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antar elemen nanti. Nah, di situ nanti ada keterkaitan atau ketergantungan ya dari satu elemen ke elemen yang lain. Notasinya adalah garis putus-putus dengan panah. Ya. Apa manfaat dari deployment? Di sini adalah untuk visualisasi arsitektur fisik. Jadi untuk gambaran nanti bagaimana sistem akan didistribusikan pada hardware yang berbeda. Kemudian bisa untuk perencanaan infrastruktur, jadi membantu tim infrastruktur untuk mewujudkan atau mengimplementasikan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian untuk analisis kinerja dan skalabilitas, pemecahan masalah, dokumentasi ini yang biasanya diperlukan untuk pengembangan software berikutnya ya. Jadi arsitekturnya seperti apa, kemudian untuk identifikasi risiko. Jadi nanti dari deployment diagram bisa dilihat potensi risiko yang mungkin timbul. Ini contohnya, jadi ada contoh yang sederhana dari deployment diagram. Di sini misalkan ada PC resepsionis nanti berhubungan atau berrelasi dengan LAN ya, dengan server dari office-nya, dari kantornya. Ya, ini kliennya, ini servernya. Kemudian bisa juga, ini lebih detailnya ya. Ini yang simple, kemudian turun. Ini pakai HCI, ini human untuk interface itu ya.
Kemudian appointment system, ini servernya ada dua artefak ya, appointment system dengan PD dengan DM layer. Kemudian ini dari resepsionis PC. Kemudian ini adalah secara mungkin lebih mudah dipahami oleh yang belum mengerti deployment diagram ya. Jadi ini dirupakan fisiknya seperti PC. Kemudian ini ada simbol dari database. Kemudian ini adalah Office servernya ya. Contoh yang lain, ini misalkan ada deployment diagram untuk aplikasi berbasis web. Jadi di sini ada node, ada dua node ya, node untuk hosting server dan node untuk PC client ya. Kemudian di dalam node itu ada ini web server yang di dalamnya atau ada artefak website. Kemudian ini ada .php artefaknya application server. Kemudian ada juga database server. Ya, ini di node server ya, node hosting server. Nah, ini dihubungkan dengan ini ada hubungannya ya, ada request dan ini untuk relasi ke MySQL ya, ke database-nya. Nah, nanti ini dihubungkan pakai HTTP request ya. Di sini adalah untuk kliennya ya. Di sini ada hardware di modem, kemudian nanti ada relasi lewat protokol di web browsernya. Ya, jadi nanti posisinya nanti UI-nya di sini ya. UI-nya di sini. Nanti si user tuh di sini lihat web servernya, kemudian ada lewat protokol ke modem, kemudian modem ini mengakses hosting server ya. Di sini nanti websitenya, kemudian request ke PHP-nya, kemudian ke database-nya gitu ya. Penjelasan yang lebih detail bisa Anda langsung lihat di ini ya, sudah saya kasih linknya. Saya ngambil sumber gambarnya dari sini. Nanti bisa dicek lebih detail penjelasannya dan cara membuatnya di link yang sudah saya kasih ini. Ini tadi berbasis web ya. Ini kalau berikutnya adalah berbasis desktop. Ini misalnya kan pakai Java, jadi cuma ada satu node. Ya, kemudian di sini ada environment execution, ini adalah softwarenya. Ini aplikasi yang exe tadi ya, kalau di Java itu jar ya. Kalau di desktop atau web tadi yang di sini, yang posisinya di sini tadi. Ya, nih di sini. Ya, nanti diakses di sini. Nah, ini kalau desktop tidak perlu server, tidak perlu seperti ini ya, tidak perlu ada hosting ya, karena di lingkungan sendiri ya. Nah, nanti database-nya di sini langsung diakses pakai JDBC, diakses untuk dipakai di sistemku ini aplikasinya. Nah, gitu ya. Nanti sumber yang lebih jelas, penjelasannya lebih detail bisa ada di sumber yang sudah saya tulis ini. Gitu ya. Ini untuk penjelasan saya tentang deployment diagram untuk materi hari ini. Ya, ini jadi bisa dibutuhkan, bisa tidak ya. Ini sesuai dengan manfaat yang tadi sudah saya sebutkan. Jika Anda membutuhkan salah satu atau beberapa manfaat dari deployment diagram, mungkin Anda bisa membuat deployment diagram untuk memenuhi tujuan dari pengembangan sistemnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.